Selamat pagi, Nana. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Untuk memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mudah-mudahan materi yang nanti Bapak berikan bisa bermanfaat dan bisa diterima, kemudian bisa diaplikasikan di kehidupan setiap hari kita. Monggo Pak Ketua, Pak Ahmad Bari, bisa mungkin juga. Ya, mungkin untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Bapak akan memberikan materi kopling di KD 3.1 nanti khususnya. Sebelumnya untuk presensi mohon di sini karena kita akan Google Meet, tolong kameranya di on kan semua. Apakah sudah? Ya, sudah Pak. Mas Rudi siap? Oke, Mas Misbaul tolong kamera. Oke. Siap, Pak. Oke, Mas Tri juga sudah. Baik, silahkan untuk mengerjakan link post test yang Bapak kirim di kolom chat. Waktu 5 menit untuk mengukur kemampuan seberapa besar kalian mengetahui. Monggo kerjakan. Iya Pak. Apakah sudah selesai? Sudah Pak, saya sudah. Bentar lagi Pak. Oke, ini Pak. Mas Tri sudah. Sudah Pak, Alhamdulillah, saya. ini sudah hadir semua. Di sini selain sebagai post test, saya juga menggunakan sebagai presensi ya. Jadi kalau absensinya lewat post test ini, di sini kita melihat oh sudah hadir semua, kemudian nilainya wah ini banyak sekali yang di bawah KKM. Mungkin masih banyak pengalaman yang belum kalian capai. Baik, di sini akan saya jelaskan mengenai kopling. Ya, untuk kompetensinya di sini adalah mendiagnosis kerusakan kopling. Ya, kalian diwajibkan untuk mendiagnosis kerusakan pada kopling. Untuk indikatornya adalah mendeteksi kerusakan-kerusakan pada kopling dan kemudian memecahkan penyebab kerusakan kopling. Ya. Tujuannya nanti peserta didik dapat mendeteksi kerusakan-kerusakan pada kopling. Jadi untuk pelajaran kopling di sini, anak-anak, karena ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, kaitannya dengan transportasi, kemana kita akan pergi, kita sering menggunakan alat transportasi. Di sana pasti ada yang menggunakan sistem kopling. Ya. Untuk apa? Sebagai power train. Ya. Di minggu kemarin kita untuk pelajaran kita itu adalah memeriksa perawatan ya. Jadi seharusnya kalian sudah paham setelah memeriksa kita melakukan diagnosis kerusakannya. Tujuannya supaya apa? Kalian paham betul dalam melakukan pemeriksaan bahwa ini ternyata mobil saya itu mengalami kerusakan di kopling. Nah, bisa menentukan memecahkan penyebabnya itu dari mana? Kalian tahu cara deteksinya. Bagaimana cara mendeteksinya?
Mungkin nanti Bapak jelaskan di berikutnya. Baik, ini untuk komponen koplingnya kemarin yang sudah Bapak berikan, ini seperti ini. Kemudian ya, yang nanti Bapak bahas itu khususnya di bagian kanvas atau di bagian koplingnya ya. Ya, yang kaitannya nanti ada facing, ada torsion plate, ada torsion damper, float hook, kemudian paku keling. Jadi, nanti masing-masing komponen ini sangat berpengaruh dengan kerusakan yang terjadi. Ya, contohnya di mungkin yang sudah pernah mengalami kerusakan di bagian kopling. Belum Pak, gak punya mobilnya Pak. Oh ya, Mas Tripuji Pernah tapi di motor Pak. Oh, di sepeda motor ya. Pada dasarnya di kopling itu sebenarnya sama, untuk cara kerja itu semua sama ya. Kemudian kalau untuk mobil tadi yang Mas Ahmad Fahri mungkin di sini ada yang belum paham lagi, letak kopling itu di antara engine dan transmisi. Okay. Kemudian fungsinya kopling itu kemarin apa fungsi kopling Mas Tripuji di pelajaran kemarin? Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Fungsi dari untuk fungsi kopling kemarin di pertemuan kemarin apa? Kalau kemarin Pak, memutus dan menyambungkan putaran dari mesin ke transmisi Pak. Iya betul ya, sangat luar biasa Mas Tripuji. Kemudian selain menghubungkan dan memutuskan, itu adalah membuat bekerjanya perpindahan gigi transmisi. Memungkinkan kendaraan dapat bergerak dengan lembut. Jadi sistem kopling ini juga berpengaruh. Jadi pada saat kalian melakukan angkatan awal di kendaraan itu langsung mendadak jegrek, nah itu akan berpengaruh sekali. Mungkin si pengemudi akan terasa mendadak sehingga tidak fokus. Nah, makanya di sini sistem kopling itu harus lembut, ya. Jadi secara perlahan, jadi pelan-pelan. Oke, lanjut. Untuk mekanisme kopling itu ada kopling. Kemudian ada kopling hidrolik ya. Apa bedanya hidrolis dan mekanik? Minggu kemarin sudah Bapak ajarkan, Bapak berikan, kemungkinan bisa Bapak tambahkan. Kalau kemarin itu, kalau mekanis itu apa Mas Pak Rudi, Mas Rudi? Kopling mekanis? Ya Pak, kopling mekanis. Yang pengoperasiannya masih menggunakan kabel Pak. Iya betul. Terus Mas Ahmad Ferry untuk hidrolis. Mungkin pengoperasiannya kalau hidrolis kan pakai cairan ya Pak. Oh iya, berarti masih ingat deh. Ya, terima kasih. Oke. Di sini untuk kopling ada beberapa gejala karena kita akan melakukan diagnosis dari kopling. Itu kira-kira gejala-gejala yang terjadi pada kopling itu apa saja? Coba Mas Tripuji, apa? Apa Pak? Oh. Gimana Mas Tripuji?
Gejala yang terjadi pada kopling itu kerusakan yang mungkin yang terjadi apa? Itu Pak, kebiasaannya kalau kita ngopling itu harus sekali kopling nggak bisa Pak, harus dikocok dulu Pak. Kadang-kadang ada yang harus diinjak-injak terus baru perpindahan giginya mau Pak. Oh ya, itu berarti untuk kopling mekanis ya Pak, untuk mekanisme hidrolik ya. Jadi mungkin ada yang bisa menjawab cara dari kerusakan yang dialami dari Pak Tripuji tadi, Mas Tripuji tadi. Mungkin Mas Rudi atau Mas Misbaul. Bagaimana cara menangani kerusakan apabila kopling sering dikocok tadi untuk yang hidrolik? Kemungkinan itu Pak, kalau bahasa itu bengkelnya ada angin palsu Pak. Iya, betul sekali, ada angin palsu di mekanisme hidroliknya. Oke. Cara perbaikannya bagaimana? Ya, nanti kita pertemuan di berikutnya, karena di sini kita tujuannya mendeteksi dan mengetahui kerusakannya, gitu ya. Kemudian gejala-gejala pada kopling. Di sana ada contohnya, mungkin sebelum Bapak berikan, mungkin ada yang tahu gejalanya, gejala-gejala kerusakan pada kopling. Boleh saya Pak? Oke, monggo. Biasanya karena saya dulu juga sering naik angkot ya Pak. Oke. Itu pas saya duduk dekat itu kedengarannya geter Pak. Oh ya, berarti kopling bergetar. Oke. Pak, ya. Ini Pak, berisik ya Pak? Tuh. Ya, betul. Kopling berisik atau selain bergetar juga berisik ya, akibatnya itu. Oke, mungkin yang lain. Gejala berikutnya, Mas Ahmad Ferry. Gejala yang ada pada kopling, gejala kerusakan pada kopling. Mungkin Pak ya, slip ya koplingnya. Oh iya. Koplingnya nggak bisa berjalan mulus mungkin Pak ya, waktu perpindahan giginya nyendat mungkin Pak ya. Iya. Mungkin kalau di sepeda motor gitu ya Pak. Oke. Berarti kopling selip dan kopling tersendat-sendat. Mungkin Mas Misbaul punya tambahan lagi. Iya Pak. Mungkin kerusakan gejala. Kalau menurut saya sih mungkin ini tadi habis dari belakang Pak, mungkin nggak nyantol Pak koplingnya, atau tidak ada gerakan Pak dari ketika koplingnya dilepas. Jadi kendaraan stagnan, tidak bisa berjalan ya. Oke, siap. Di sini Bapak rangkum dari beberapa jawaban teman-teman kalian, nanti kita diagnosis bersama-sama. Contohnya tadi yang sudah disebutkan, kopling selip, kopling bergetar oleh Mas Ahmad Ferry. Kemudian tadi suara berisik, kemudian tidak ada gerakan oleh Mas Misbaul tadi. Untuk suara yang berisik itu Mas Tripuji, luar biasa. Baik sekali. Oke, dari sini, dari gejala-gejala, sebelum Bapak berikan penjelasan berikutnya di sini, Bapak berikan tambahan untuk pemeriksaan kopling pada saat sudah dilepas karena di sini kalian nanti tujuannya juga di KD4 itu kita cuplik sedikit untuk pemeriksaannya dengan menggunakan alat. Alatnya apa? Alatnya vernier kaliper.
ya. Itu alat untuk mendiagnosis atau mengecek dari kampas kopling. Kemudian pemeriksaan berikutnya di bagian gas pertamina juga. Itu juga termasuk dari komponen sistem kopling. Baik, pemeriksaan berikutnya itu ada di beles bearing atau di laker koplingnya ya. Itu juga mengakibatkan dari mungkin yang disebutkan oleh Mas Tripuji tadi, suara berisik. Ya, dari sini disebutkan bahwa ada dua faktor penyebab kerusakan dari kopling. Faktornya apa saja, Mas Rudi? Ya Pak, faktor kerusakan. ya kerusakan biasanya faktor dari umur komponen itu Pak. Iya, umur. Berikutnya apalagi, Mas Misbaul? Pak, Faktor penyebab kerusakan. faktor penggunanya Pak, jadi Ya, mungkin penggunanya benar. kurang terampil. Betul. Oke, di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor umur dan faktor usia. Baik. Untuk umur mungkin dalam penggunaan sehari-hari walaupun penggunaannya baik, bagus, tapi karena sudah beberapa puluh tahun mau tidak mau kehausan pasti terjadi. Nah, jadi harus diganti. Kemudian yang kedua faktor usia manusia. Maksudnya di sini apa? Penggunaannya. Bagaimana penggunaannya, Mas Tri? Coba kalau faktor manusia tadi yang dikatakan Pak Mas itu Pak, kemungkinan sering bermain dengan kopling Pak, kayak itu Pak, yang orang-orang anak di itu biasanya pada nyoba-nyoba ngepot ngedrift itu Pak. Oh iya, betul sekali ya. Jadi penggunaan yang ugal-ugalan itu sangat mempengaruhi dari kerusakan dari kampas kopling itu ya. Baik, di sini silahkan simak video yang Bapak berikan diagnosis kerusakan. Monggo jangan tolong itu Mas Ahmad Ferry diperhatikan kameranya, di-on-kan Mas Baul. Monggo disimak dulu. Ya, ini para pengemudi yang ugal-ugalan. Oke. Ya, seharusnya penggunaan kopling itu secara baik. Ya, dia menggunakan cara ugal-ugalan. Ini luar biasa. Sering ngepot-ngepot seperti ini. Nah, akibatnya seperti itu. Ya, coba dilihat, diperhatikan. Akibatnya kanvas kopling terjadi apa itu, Mas Rudi? Terjadi kehausan Pak. Iya, kehausan. Sampai di sini kalian bisa simpulkan ya, bahwa faktor dari penggunaan itu kenapa? Faktor dari penggunaan mempengaruhi apa, Mas Ahmad Ferry? Faktor dari penggunaan yang ugal-ugalan akan mengakibatkan apa ini? Iya, koplingnya cepat aus, habis. Itu ya. Oke, berikutnya. Silahkan simak lagi. Ya, ini mungkin cara penggunaan kopling. Ya, diagnosis kalau seperti ini, diagnosa kerusakannya apa tadi? Pengemudi merasakan atau ya Bau gosong. jadi Bau gosong, Pak. bau gosong. Jadi ini kopling mengalami
selip biasanya Pak. Bakar selip. Bakar ya. Baik, Bapak lanjutkan. Jadi di sini disimpulkan dari jawaban-jawaban tadi, tolong diskusikan dengan teman-temannya gejala yang tadi kalian sebutkan, nanti apa saja, kemudian penyebab kerusakannya apa. Oke. Sebelum kita diskusikan, mari kita bagi kelompoknya ya. Kita bagi kelompok. Ya, di sini tadi yang sudah kalian sebutkan itu ada kopling selip, kopling bergetar, nah, dan sebagainya. Nanti untuk kelompok 1 Mas Rudi kopling selip, kemudian kopling bergetar. Siapa? Mas Ferry. Ya, gerakan kendaraan yang mengejut itu untuk kelompok 3 Mas Tri Puji. Kelompok 4 Mas Misbaul, suara berisik yang tak lazim, monggo nanti diskusikan dengan teman, kemudian nanti silakan dipresentasikan, ya. Oke. Baik, kalau sudah tadi untuk monggo dipresentasikan untuk yang siapa tadi kopling bergetar tadi, monggo dipresentasikan kemungkinan penyebab kerusakannya di mana. Tadi siapa? Kelompok berapa tadi? Kelompok 1 Pak. Ya. Monggo, kelompok 1. Mas Rudi. Ya Pak. Ya, silakan dipresentasikan. Kopling selip Pak. Kopling selip itu ya pedal mempunyai gerak bebas tidak cukup Pak, dan kapas Ya. kopling sudah aus. Itu Pak, 2 aja Pak yang saya dapat ya. Oke. Berikutnya Mas Tri Puji tadi kelompok berapa? Kelompok 3 Pak. Tadi apa? Bapak suruh apa? Mendiskusikan kopling kejut Pak. Kopling. Kejut. Ya. Itu kemungkinan penyebabnya ada angin Pak, udara palsu pada Ya, oke, terima kasih. Baik. terus itu dulu Pak, baru itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, yang lain sudah hebat-hebat semua. Baik, dari sini mungkin semua sudah bagus ya. Jadi tolong sebelum Bapak berikan post-test mungkin ada pertanyaan masalah di atas materi yang sudah Bapak berikan, mungkin ingin ditanyakan. Monggo, ada yang kurang jelas atau mungkin yang belum paham? Pak, mungkin biar penyebab gara-gara kopling selip itu kenapa ya Pak? Iya, baik. Penyebab kopling selip itu tadi yang sudah kalian presentasikan itu sangat luar biasa, bagus sekali. Yaitu penyebabnya adalah gerak bebas kopling, pedal kopling itu berlebihan, di mana penyetelannya tuas yang terlalu tinggi bisa juga berpengaruh di kopling selip. Mengapa? Karena kopling itu selalu tertekan, ya. Pernah mengalami kalian pada saat penyetelan terlalu nyetut?
Pernah nggih? Nah, Pak. Oh, Pernah, iya. Pak. Itu juga akan mengalami kopling selip. Kemudian terdapat oli di permukaan bis. Ini khususnya untuk kopling yang pada mobil. Pada saat melakukan pembongkaran, bengkelnya kemprok, bengkelnya sering tanpa membersihkan komponen part-part yang terdapat oli, jadi akan berpengaruh. Akibatnya apa? Kopling selip. Oke. Ya, mungkin itu Mas Ahmad Ferry. Ini Pak. Jelas? Betul, Pak. Iya. Jelas, Pak. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya Bapak kira cukup ya, semoga paham. Sebelum kita silahkan kerjakan link post test berikut ini untuk mengukur tadi pada saat awal diberi tes kalian memiliki nilai-nilai yang sangat di bawah KKM. Kemudian setelah Bapak berikan materi seperti apa hasilnya, apakah sudah paham atau belum. Saya Bapak berikan waktu 5 menit, Bapak kirim lewat grup WA. Oke, terima kasih semua sudah mengerjakan. Oh ya, ini alhamdulillah Mas Rudi. Halo Mas Rudi. Iya Pak. Ya, ini nilainya lumayan ya. Alhamdulillah. Ya, sudah di atas KKN. Yang tadi nilainya 40. Aduh, sekarang Pak jangan sebut-sebut malu Pak. Iya, makasih Pak. Ini Mas Tripuji yang tadi nilainya 30 ini, wah luar biasa ini. Sekarang dapat 90. Ya, Sering main tuh Pak, sering main Mas Putri Pak. Sama saya main layangan Pak. Ya Pak, sering disamperin Pak, suruh main layangan, ngejar-ngejar itu di lapangan Pak. Oke, berikutnya Mas Ahmad Ferry juga sudah lumayan, sudah di atas KKM, walaupun hanya di atas KKM sedikit ya. Iya, Pak. 80 ya. Oke. Jadi Main, Pak. belajarnya dibiarkan lagi ya Mas. Oke, Pak. Banyakkan main, Pak. Ya, untuk Mas Misbaul ini juga sudah lumayan, dapat nilai 85 ya, di atas Mas Iya, Ferry. terima kasih Pak. Oke. Jadi untuk kesimpulan di sini mohon untuk disimpulkan bagaimana cara dari penyampaian Bapak tadi, hasil dari apa yang kalian tangkap, mohon disimpulkan Mas Tripuji. Ya Pak, yang kesimpulannya adalah perkiraan kerusakan pada kopling dengan cara posisi kendaraan tidak bergerak atau berhenti di tempat, sehingga dari derajat kopling bisa kita perkirakan kerusakannya di mana. Kalau hanya diam tidak terlalu terasa. Kemudian sewaktu mengendarai kendaraan pada situasi macet, posisikan handrem dan bekerja pada gigi masukkan 3 segitiga. Setelah berdigas, kemudian pedal kopling dilepas, mesin kendaraan masih tetap nyala dan pada handrem dilepas. Kendaraan tidak bergerak, analisa kerusakannya terjadi kendaraan tersebut nampaknya sudah mulai aus Pak. Ya, oke, terima kasih, bagus sekali. Jadi dari sini Bapak simpulkan bahwa di sistem kopling itu semua mengalami keausan apabila penggunaan secara baik dan tidak baik, itu juga semua mengalami keausan. Cuman yang membedakan dari
segi usia, ya. Jadi tadi ada faktor umur dan faktor manusia. Jadi faktor umur itu nanti penggunaannya sesuai dalam jangka waktu yang lama. Kalau faktor manusia yang mempengaruhi dari manusia itu sendiri yang sering ugal-ugalan melakukan pengoplingan, akibatnya faktornya akan kausannya akan semakin cepat. Itu ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan berikan tambahan untuk besok itu kita melakukan perbaikan kopling. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita di perbaikan kopling ya, di mana KD-nya nanti materi yang berikutnya itu adalah di 4.15 ya, kopling. Jadi semua harus menggunakan bawa wearpad sebagai pengaman, sebagai perlindungan diri kita untuk keselamatan kerja. Kemudian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, kondisi, patuhi protokol nanti pada saat kita melakukan praktek. Itu ya. Untuk pertemuan pada hari ini mungkin Bapak cukupkan. Selanjutnya nanti untuk jam berikutnya akan dilanjutkan Bapak materi selanjutnya. Untuk mengakhiri hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekodnya berarti